Apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa kembali bersama program Optika Sepekan. Bersama saya Ratu akan menyampaikan sejumlah informasi yang menarik. Di antaranya, menerka siapa cawapres Prabowo yang bisa menjadi kunci kemenangan nanti, serta menunggu visi misi pembangunan berkelanjutan di sektor infrastruktur. Dan pemirsa, berikut Optika Sepekan selengkapnya. Akhirnya, nama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bakal muncul di kertas suara pemilihan presiden 2024 setelah Kamis pagi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum. Proses berikutnya, data mereka akan diverifikasi oleh KPU. Keinginan pasangan dengan tagline Amin ini tak hanya sebatas nama dan fotonya terpampang di kertas suara Pilpres 2024, tapi juga nantinya foto keduanya terpajang di setiap ruangan institusi di negeri ini. Untuk menuju ke sana, perjalanannya tak akan mudah. Berkaca dari hasil sejumlah survei, perjuangan Amin untuk menduduki RI 1 dan RI 2 sangat berat. Seluruh lembaga survei kredibel menempatkan pasangan Amin di peringkat buncit. Kendati demikian, bukan berarti Amin tak memiliki peluang untuk memenangkan Pilpres 2024. Segala kemungkinan masih sangat terbuka. Saat ini mesin politik para peserta pemilu belum bergerak penuh, karena masa kampanye belum dibuka. Setelah semuanya bergerak, bisa saja elektabilitas Amin terus naik. Jika Pilpres berlangsung 2 putaran, bisa kemungkinan pasangan ini lolos menjadi pemenang. Maka target realistis yang harus dicapai Amin, lolos dulu putaran kedua. Gambaran politik elektabilitas saat ini, 2 paket baca pres dan bacawa pres lain yang dianggap lebih besar dan kuat dibanding Amin. Koalisi PDIP dan Koalisi Indonesia Maju tampak jelas tengah bertempur keras. Saling serang luar biasa kencang. Jika ada peribahasa gajah dengan gajah bertempur, penduduk mati di tengah-tengah, maka artinya kedua pihak berkedudukan tinggi berkelahi. Maka yang menjadi korban pihak yang lebih kecil. Namun, dalam konteks Pilpres 2024 ini berbeda. Sebab jika 2 gajah sedang berebut dan bertarung, maka yang menjadi pelanduknya itu Amin. Amin justru tak menjadi korban, malah akan memperoleh kesempatan dari pertarungan 2 gajah tersebut. Tim Liputan Optika.id melaporkan. Calon Presiden Ganjar Pranowo menjelaskan visi misi pencalonannya bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD sebagai spirit membangun Indonesia. Pembangunan itu akan dilakukan dengan cepat dan bebas korupsi. Ganjar dalam konferensi pers yang didampingi Mahfud MD di pelataran Gedung Komisi Pemilihan Umum, Kamis, 19 Oktober, menjelaskan ingin meneruskan hal baik yang sudah dilakukan pemerintah hari ini. Sementara yang kurang baik akan diperbaiki, dan tidak baik akan ditinggalkan. Ada banyak isu yang harus menjadi perhatian bersama Mahfud MD, seperti transisi energi dan hilirisasi program yang harus dituntaskan, serta problem politik pangan yang harus dipegang kedaulatannya. Ganjar menjelaskan soal fakir miskin dan anak terlantar yang membutuhkan akses untuk diperhatikan. Juga menjanjikan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan program pembangunan berbasis digital. Dokumen persyaratan pendaftaran sudah diterima KPU. Proses berikutnya, melakukan pengecekan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto. Tim Liputan Optika.id melaporkan.
Pilihan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan partai-partai koalisinya kepada Mahfud MD sebagai calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo membuat dinamika politik di tanah air semakin menarik. Lalu bagaimana dengan cawapres pilihan Prabowo yang dianggap bisa menjadi kunci kemenangan nanti? Sejauh ini hanya dua kubu yang sudah berpasangan komplit. Pertama, kubu Anies Baswedan yang didampingi oleh Muhaimin Iskandar. Anies Amin sudah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya Ganjar didampingi oleh Mahfud MD. Keduanya pun sudah secara resmi mendeklarasikan diri untuk terlibat dalam kontestasi politik mendatang. Sementara itu dari kubu Prabowo Subianto, isu cawapres masih berkutat dalam pusaran rumor. Belum ada kepastian siapa yang akan diusung menjadi cawapres Prabowo. Nama Gibran mencuat ke permukaan dan jadi bagian diskursus politik yang hangat. Putra sulung Presiden Joko Widodo yang menjadi sebagai wali kota Solo ini digadang-gadang mendampingi Prabowo. Terlebih lagi keputusan MK yang mengogolkan aturan soal umur dari capres dan cawapres di bawah 40 tahun asalkan yang bersangkutan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Aturan itu seperti memberikan karpet merah kepada Gibran untuk menjadi pendamping Prabowo. Hal itu secara tak langsung menunjukkan keberlanjutan pengaruh Jokowi pada pemerintahan mendatang. Akan tetapi, pilihan pada Gibran agaknya rumit. Dari sisi pengetahuan dan pengalaman politik belum mendapatkan perhatian serius untuk Gibran lantaran akan bertarung dengan Caimin atau juga Mahfud MD. Kedua sosok ini sudah sangat makan garam dalam dunia perpolitikan di Indonesia dan mengenal konteks negara dengan baik. Untuk itu, Prabowo harus memilih sosok pendamping yang bisa mengimbangi kualitas dan lawan politiknya. Kualitas itu mencakup faktor pengetahuan dan pengalaman dalam dunia politik. Dengan ini tidak cukup memilih karena faktor popularitas semata, atau juga memboncengi popularitas pihak ketiga. Di balik isu sosok Erick Thohir, Ketua Umum PSSI dan Menteri BUMN ini juga patut diperhitungkan sebagai sosok yang pas mendampingi Prabowo. Nama Erick Thohir terbilang populer lewat kepemimpinannya baik di kabinet maupun sejak dipilih sebagai Ketua PSSI bulan Februari lalu. Tantangannya adalah bagaimana sosok Erick Thohir bisa menarik massa berdasarkan basis latar belakang tertentu seperti agama dan wilayah. Bukan rahasia lagi, ketika PDIP menarik Mahfud MD sebagai wakil, tak sedikit yang berpandangan bahwa itu merupakan langkah untuk menggait suara di Jawa Timur dan organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Memilih Erick Thohir akan berbenturan pada upaya mencari massa pemilih. Pada sisi lain, dari sisi pengetahuan dan rekam jejak di pemerintahan dan aspek ekonomi, Erick Thohir dipandang sebagai sosok yang bisa mengimbangi Prabowo dan sekaligus menjadi penantang yang sepadan dengan lawan politik yang lain. Nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa sempat diperhitungkan. Jawa Timur memang dijadikan arena perebutan suara dari para capres jika melihat latar belakang mereka masing-masing. Khofifah bisa menjadi aset untuk mendapatkan suara jika tak mau wilayah Jatim dikuasai oleh Ganjar Mahfud atau juga Anies Amin. Serta nilai plus dari sosok Khofifah adalah keterwakilannya sebagai seorang perempuan. Tim Liputan Optika.id melaporkan. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Pemeriksaan dilakukan oleh Polda Metro Jaya dengan terlebih dahulu telah memeriksa 45 saksi lainnya. Menurut mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan, yakin ada transaksi keuangan dengan jumlah yang banyak dalam dugaan pemerasan. Novel berharap kejahatan segera terbongkar tuntas. Jika diproses berdasarkan penyidikan di Polda Metro Jaya, maka bisa memperbaiki kinerja KPK ke depan. Sebelumnya, Ketua IM57 Plus Institute, Praswat Nugraha menilai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri harus mengundurkan diri dalam rangka menjalani proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Hal itu sebagai konsekuensi logis untuk menjaga kredibilitas lembaga KPK yang sedang mengusut perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan SYL. Polda Metro Jaya akan memeriksa Firly Bahuri sebagai saksi atas dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Safri Simanjutak, surat pemanggilan pemeriksaan terhadap Firly Bahuri telah dikirim. Tim Liputan Optika.id melaporkan.
Dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa dan populasi yang besar, Indonesia memiliki potensi ekonomi untuk terus tumbuh dan berkembang. Potensi ini dapat direalisasikan melalui investasi yang signifikan dan berkelanjutan di sektor infrastruktur. Data hasil kajian World Bank, infrastruktur berdampak positif secara signifikan terhadap perekonomian, terutama di negara-negara berkembang. Maka menuju pesta demokrasi pemilihan presiden 2024, para calon presiden harus memahami pentingnya infrastruktur sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi, serta mulai menyiapkan platform dan program kerja yang jelas dan konkret di sektor infrastruktur untuk ditawarkan kepada masyarakat calon pemilih. Program pembangunan infrastruktur yang mereka susun harus menjadi bagian integral dari visi besar mereka untuk masa depan Indonesia. Program pembangunan infrastruktur yang disiapkan para calon presiden bukan hanya sekedar janji kampanye yang menarik, tetapi harus dapat menjadi kerangka fondasi yang akan membentuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Indonesia memiliki ribuan pulau. Konektivitas antar pulau adalah kunci untuk memfasilitasi perdagangan, pariwisata, dan investasi. Oleh karena itu, pembangunan pelabuhan, bandara, jaringan rel kereta api, dan jaringan jalan yang efisien tetap perlu menjadi prioritas. Investasi yang semakin meningkat dalam transportasi umum akan membantu mengatasi kemacetan lalu lintas yang kronis di beberapa kota besar. Dengan transportasi yang lebih efisien, mobilitas masyarakat akan meningkat, biaya logistik akan menurun, dan mendorong pertumbuhan industri dan perdagangan. Infrastruktur telekomunikasi juga merupakan komponen penting. Meningkatkan akses internet dan meningkatkan konektivitas digital akan membuka pintu bagi inovasi, kewirausahaan, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Ini akan membantu menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam perekonomian digital secara regional maupun global. Calon presiden perlu memastikan pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan juga merupakan investasi kunci. Pendidikan yang berkualitas menciptakan tenaga kerja yang terampil dan inovatif, sementara layanan kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Tim Liputan Optika.id melaporkan. Baik pemirsa, demikian Optika Sepekan hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ratu, sampai bertemu di Optika Sepekan selanjutnya.